Oh, ini beruntung banget hidupnya di Indonesia, yang masyarakat itu kelewat sopan. Justru Firdian, kalau menurut saya ya, orang macam kamu lah yang sebenarnya beruntung bisa tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang macam kamu, bangsa-bangsa penyakit hati ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah melakukan kejahatan secara verbal yang masih bisa bebas melakukan apapun. Bahkan kamu masih bisa posting ini video. Melakukan kejahatan dengan cara menghujat, menghina, lalu memprovokasi, bahkan ada nih provokasi yang sampai mengatakan membunuh, ya kan? Justru orang-orang macam kamu nggak yang harusnya beruntung tinggal di Indonesia. Kalau macam Pak Jokowi udah membangun Indonesia, udah bekerja untuk Indonesia, malah ketemu orang-orang kayak kamu. Rugi sebenarnya Pak Jokowi. Bukannya fokus pada mengadili kejahatan yang telah dia lakukan. Emangnya kejahatan macam apa, Firdian, yang udah diperbuat sama Pak Jokowi, yang bikin lu sakit hati segitunya? Apaan? Malah fokus bikin video-video melo yang isinya muji, terima kasih, melas-melas, apa sih? Dan bukannya jauh lebih mending orang-orang yang bikin video positive vibes, mengatakan terima kasih, bla 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 bla, dibandingkan orang-orang yang punya negative vibes. Biasanya orang-orang yang punya negative vibes kayak kamu itu aura-aura neraka gitu. Jadi lebih baik bukannya kita buat aura yang positif dibandingkan aura neraka kayak kamu. Lo akan bilang, itu kan presiden gak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Lagian yang banyak kasih pada ini yang tulus. Simple, Firdian. Kalau lu nggak mau bilang makasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang ngerasa perlu berterima kasih sama Pak Jokowi, ya juga nggak masalah. Itu kan pendapat mereka. Ngapain lu ribut? Biarin aja orang mau terima kasih sama Pak Jokowi. Mungkin mereka merasa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ngefek sama hidup mereka. Ya udah, ngapain sih lu sirik banget dah, lu heran gue. Bos, udah tahun 2024, lo masih aja pengen ketipu sama politisi yang nangis. Sama politisi mukanya sederhana, bukan fokus sama gagasan dan juga prinsipnya, track recordnya gimana sih? Bos, udah 2024, masih aja percaya sama politisi yang omongannya berubah. Nanti kalau dia lagi deket sama ini, omongannya kayak gini. Nanti kalau misalnya lagi deket sama itu, ngejelekin yang kemarin. Ngapain? Lu jadi orang, gak usah naif-naif banget. Semua politisi masing-masing punya kepentingan. Jadi ya, selama kepentingannya mereka tercapai juga, ya jangan heran dong kalau misalnya mereka berubah. Itu sudah biasa dalam dunia politik. Katanya lawan buta politik, masa gitu aja nggak paham? Tuhan presiden diadili pasca dia lengser, itu hal yang biasa kok. Di luar negeri banyak. Lu mau ngomongin luar negeri atau ngomongin Indonesia? Kita bukannya bicara tentang Indonesia ya. Jadi nggak usah banding-bandingin sama luar negeri. Karena kalau gue aja bandingin sama luar negeri, tuh kaum penyakit hati lu ngomong, itu kan di luar negeri, bukan Indonesia. Sekarang gue balik. Ya sederhana nih ya. Misalnya Jokowi pernah bilang, saya pegang data dan rahasia-rahasia parpol. Ini kalau di Amerika Serikat dan pernah terjadi oleh Richard Nixon, mantan presiden AS, Watergate skandal namanya. Intinya dia menggunakan intelijen untuk mata-matai urusan politik. Dan akhirnya apa? Dimaksudkan di impeach. Ferdian. Jadi orang gak usah naif-naif banget, kenapa sih? Kalau kita bicara masalah rahasia, namanya rahasia itu pasti akan kebongkar, Ferdian. Ini udah ada peribahasanya. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Jadi ya udah, kalau rahasia ketahuan ya udah gitu. Lagian ya, kalau misalnya nggak nyimpen rahasia yang busuk, yang rotten, yang merugikan rakyat, partai-partai politik nggak usah takut. Jangan-jangan ada yang ketar-ketir nih, karena rahasianya masalah deal-dealan sama Freeport yang gagal itu, yang kurang lebih nilainya 80 M itu, udah mulai bocor. Jadi ketar-ketir. Maaf Firdian, saya kepasan. Kalau misalnya kamu masih kepo, kamu boleh tanya deh sama kawan-kawanan kamu tuh. Di Indonesia Jokowi ngomong gitu, gak ada konsekuensinya, kayak ya udah aja gitu. Presiden boleh mata-matai politik itu kayak seakan-akan hal yang diperbolehkan, padahal kan itu skandal demokrasi. Aduh, Ferdian, tak ajak pikir pakai logika ya. Gini, Ferdian, kenapa nggak ada yang senggol, nggak ada yang ributin, nggak ada yang mempermasalahin? Gini, kalau misalnya ada yang mempermasalahkan dan ujung-ujungnya nanti dibongkar tuh rahasia kotor-kotornya itu, ya justru yang dirugikan adalah mereka yang punya rahasia kotor, yang kelihatan punya skandal demokrasi itu yang kotor-kotor. Ya makanya mereka nggak ada yang perlu dibongkar karena mereka punya rahasia kotor. Itu contohnya masalah Freeport tadi. Terus gimana Jokowi mengubah-ubah aturan yang intervensi legislatif nih buat sahin undang-undang cipta kerja, undang-undang IKN, undang-undang KPK, dia intervensi yudikatif nih buat awalnya nih
majuin Kaisang tapi gagal kan, yang berhasil majuin Gibran. Ini kan namanya skandal demokrasi lagi. Semua narasi itu asumsi, Ferdian. Karena sampai saat ini nggak ada satu orang pun termasuk lu yang bisa buktikan bahwa Pak Jokowi intervensi di sana di sini. Nyatanya ujung-ujungnya kalau contoh masalah Gibran, ya kan ujung-ujungnya si rakyat tuh 58% yang pilih Mas Gibran dan Pak Prabowo untuk jadi presiden dan wakil presiden. Lu selamat sakit hati 5 tahun ke depan mereka udah dilantik, udah jadi presiden dan wakil presiden kita. Belum lagi soal kejahatan-kejahatan korupsi. Dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi Kaisang yang menyangkut nanti ke Shopee lah, ke Garena, ke Singapura, kemana. Perlu kita lihat juga bahwa ada koneksi Joko Widodo di dalamnya. Supaya dia ketika beres dari presiden bisa punya banyak bisnis yang dia pegang. Ferdian, kalau masalah gratifikasi, mana sih buktinya? Selama ini apa yang lu sampaikan masih asumsi saja. Buktinya mana? Kita perlu bukti konkret, bukan hanya omong-omong dan cuap-cuap saja. Kalau lu pakai ilmu cocokologi ya sulit ya. Selama lu masih ada di barisan sakit hati dan bergaul sama-sama orang-orang yang punya penyakit hati karena ditinggalin sama Pak Jokowi, ya sulit juga kalau ngomong sama orang-orang kayak gini. Ini kan juga skandal demokrasi. Jadi nggak perlu lah lo kasihan sama Pak D Jokowi. Karena bukannya melas, lo nggak perlu bro. Mending kasihan sama diri sendiri. 10 juta Gen Z menganggur, kelas menengah terancam miskin, daya beli masyarakat turun. Ferdian, coba deh lu belajar tentang masalah ekonomi lagi dan lihat deh grafiknya. Kenapa itu bisa turun? Bagian mana yang turun? Lihat deh yang mana. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang lebih mentingin kebutuhan tersier. Beli boneka Labubu, beli tiketnya Bruno Mars. Lu bayangin aja boneka Labubu berapa lu berani beli. Tapi kebutuhan lu sehari-hari lu tunda-tunda. Beli tiket Bruno Mars sampai 8 juta masih berani beli. Tapi kebutuhan sehari-hari yang mendukung usaha UMKM ada dibantu, nggak ada. Makanya ini nih konsep berpikirnya orang-orang itu juga harus dibetulin. Jangan salahin seorang doang. Masyarakat kita itu belum bisa mementingkan yang mana penting, mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, malah lebih pentingin kebutuhan tersier. Ya, jadi jangan salahkan kalau misalnya seperti ini kondisi kita ini, karena dari kita untuk kita sendiri. Guru nggak sejahtera. Aduh, itu mending kasihan sama diri kita sendiri aja. Ngapain lu kasihan sama politisi? Apalagi dia adalah mantan presiden, ngapain? Jujur ya Firdian, gue tuh nggak kasihan sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu hidupnya udah baik ya. Nggak kasihan gue karena dia juga udah selesai dengan tugasnya, udah finish, satisfied, everything ya. Yang gue kasihanin tuh justru adalah manusia-manusia kayak lu, manusia yang masih muda, yang punya penyakit hati, kebencian yang mendalam karena dipepet kanan kiri, yang punya penyakit hati juga. Jadi ujung-ujungnya hanya bisa berperilaku negatif macam elu. Ya, semoga cepat tobat ya, biar neraka nggak menunggu gitu. Langsung aja bisa beli omakase di rumah sakit, bos. Iri itu ngomong, bos. Kalau emang lu iri, pengen beli omakase di rumah sakit, ya keluarin duit lah. Masa mau gratisan? Nah, ini nih mental-mental penyakit. Sama pernah bilang, pasca 20 Oktober kita harus fokus mengadili Jokowi. Mumpung sekarang dia udah nggak punya lagi banyak sekali pengamanan seperti dulu. Dia udah nggak sepowerful dulu. Justru lu yang harus lu ingat ya, bahwa 80% rakyat itu puas akan kinerjanya Pak Jokowi. Jadi 80% rakyat itulah yang akan mengawal Pak Jokowi. Lagian kalau misalnya lu mau bertindak yang jauh, yang melanggar hukum, apa-apa bisa dilaksanakan. Dan lainnya kalau lu membuktikan segala halnya secara hukum, ya balik lagi, buktinya mana? Kalau cuma asumsi kayak lu selama ini dan barisan-barisan penyakit hati lu, ya nggak akan berfungsi lah, nggak akan bisa jalan itu. Ayo kita adili. Dan ini bukan tentang personal, ini tentang pelajaran bagi negara kita bahwa tidak boleh ada pemimpin yang semena-mena. Dia tidak akan lepas dari rakyat. Rakyat mana yang lu sebut? 80% yang puas, 20% yang lu wakilin. Ya kalah lah sama yang 80. Gak usah bawa nama rakyat, penyakit hati. Jangan sampai kayak Soeharto lah. Iya dia diturunin, tapi selain diturunin, diadili juga enggak. Bahkan sekarang tap MPR dicabut soal Soeharto terlibat dalam KKN. Ini kan, kita nih negara tanpa pertanggungjawaban. Jadi ini negara, apa kucing kampung yang lagi ngehamilin kucing rumahan sih? Dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur. Ferdian, banyakan omon-omon. Yang ngomong kabur tuh siapa? Pak Jokowi ada di sono, di Solo. Kalau memang lu bisa proses secara hukum dan punya buktinya, lakukan aja. Kita rakyat akan mengawal, akan mendukung kalau misalnya memang benar lu punya bukti. Tapi kalau lu nggak punya bukti dan hanya asumsi dan omon-omon aja, ya di hukum juga akan mental kan. Jadi ya akan percuma juga kalau cuma asumsi. Dan lagian ya, yang lu bilang sembunyi-sembunyi dan segala macam, lu harus tanya deh sama diri lu dan junjungan lu. Kemarin lu kemana? Berani ngomong gak lu masalah Prasoekarno lu kemarin? Kagak. Kalau apa yang berhubungan dengan junjungan lu kicep.
Sekarang yang kayak kucing kampung hamilin kucing apa itu siapa? Ini deh, kurang-kurangi penyakit hatinya. Dan lagian kalau bergaul, jangan sama orang-orang yang punya penyakit hati. Kasihan lu masih muda, penyakit hati mulu. Lama-lama hidup di neraka lu.